Petualangan dan pengembaraan Nabi Dzulkarnain bermula saat beliau melakukan perjalanan ke arah barat dan menemukan umat yang tak beragama. Dalam Al-Quran telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari, terbenam ke dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Al-Kahfi 85. Kemudian, Nabi Dzulkarnain menempuh perjalanan lagi ke arah timur untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sampai perjalanannya terhenti di sebuah tempat di antara dua gunung. Tempat yang dimaksudkan ini menurut riwayat Ibnu Abbas R.A. yaitu Armenia dan Azerbaijan. Namun, sayangnya meskipun banyak pendapat soal tempat di mana dua gunung ini berasal, masih tetap memiliki banyak bukti yang kurang kuat. Lalu, saat Nabi Dzulkarnain menginjakan kakinya di sana, ia didatangi dengan salah satu kaum yang tidak dimengerti bahasanya. Sesuai firman Allah, hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Al-Kahfi 93. Kaum ini mendatangi Nabi Dzulkarnain karena mereka tahu kalau Nabi Dzulkarnain adalah seorang raja. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Dzulkarnain diberikan kelebihan untuk bisa berkomunikasi kepada kaum ini. Kaum ini kemudian berkata kepada Nabi Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj-Majuj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Al-Kahfi 94. Kemudian Nabi Dzulkarnain berkata, apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Al-Kahfi 95. Nabi Dzulkarnain pun membuatkan sebuah dinding yang berbahan sebuah besi. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu, dia, Dzulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah, seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Al-Kahfi 96. Setelah dinding jadi, Nabi Dzulkarnain memberikan peringatan kepada kaum tadi bahwa dinding yang dibuat itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat akan hancur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya.